Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lam ya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Soleh-solehai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerah kepada kita. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada kesempatan kali ini itu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai kepada Nabi besar kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya jamil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Ustaz akan membawakan tausiah yaitu tentang kisah awal perintah berpuasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat Nabi SAW itu ada 3 tahapan. Ya, 3 tahapan yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Itu ada 2 pilihan. Ya, 2 pilihan. Berpuasa dan boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat ia membayar fidyah atau memberikan makan pada fakir miskin. Nah, gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Jadi atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka ia membayar fidyah atau memberi makan pada fakir miskin. Nah, itu pasien pertama. Ya, soleh-solehan buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasien yang kedua yang diberikan kepada para sahabat Nabi SAW yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa ya dari terbitnya fajar sampai maghrib ya. Tapi dia tidak boleh tertidur. Ketika ia menunggu tanya berbuka puasa, ia tertidur, kemudian dia terlewat berbuka puasa ya, maka ia diharamkan makan dan minum. Maka ia berpuasa lagi di malamnya, kemudian di siang harinya. Ini di fase kedua ini adalah fase yang sangat berat bagi sahabat Nabi SAW. Sangat berat karena sudah 1 harian berpuasa, tapi ketika menjelang berbuka ya menunggu berbuka itu tertidur, kemudian dia bangun, dia melanjutkan puasanya lagi. Diharamkan bagi dia untuk makan dan minum. Fase kedua ini. Soleha selamat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Sama seperti yang kita rasakan pada saat ini ya. Ya. Sebagaimana sahabat Nabi berkata, yaitu Qais Sirma Al-Ansari. Dia berkata, ketika menjelang berbuka puasa, ia mendatangi istrinya dan berkata pada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk bisa dimakan?" Kata istrinya, "Tidak ada. Tunggu sebentar, aku akan mencari makanan dulu," kata istrinya. Maka ketika istri mencari makanan, Qais ini menunggu di rumah. Ia tak sadar diri tertidur. Sambil menunggu istrinya tertidur dia. Kemudian datanglah istrinya ini datang ke rumah kan, melihat suami tertidur,
Maka ia berkata, celakalah kamu, kata istrinya. Ya Allah, kata, celakalah kamu. Maka Qais Sinma al-Ansari ini melanjutkan lagi puasanya, malam hari puasa, di siang hari puasa. Kemudian ketika ia bekerja di ladang, di kebunnya, ia tak sadar diri, dia pingsan karena mungkin satu hari satu malam dia berpuasa, tidak ada energi, maka ia pingsan di kebunnya. Maka istrinya datang menyelamatkannya, membawanya ke rumah, kemudian istrinya tersadar. Kemudian mereka mendatangi baginda Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang mereka alami. Kemudian maka disitulah turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah kamu sampai terlihat jelas, ya, makan dan minum kamu sampai terlihat jelas benang putih dari benang merah. Benang putih dari benang merah yaitu waktu maghrib. Jadi berpuasa dari terbitnya fajar sampai menjelang maghrib, itu berpuasa, kemudian mereka berbuka. Maka dengan turunnya ayat ini, maka para sahabat bergembira. Mendengar turun ayat ini, maka melaksanakan puasa dengan terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib, mereka berbuka puasa. Maka waktu itulah puasa yang mereka alami sama seperti puasa yang kita rasakan seperti ini. Maka itulah tahapan-tahapan soleh rahmat Allah SWT. Itulah tahapan-tahapan yang para sahabat rasakan, sebelum puasa yang kita rasakan pada saat ini. Itulah tahapan mereka yang mereka rasakan, begitu beratnya, ya. Maka mudah-mudahan puasa kita pada kesempatan kali puasa yang berkah, menjadikan pribadi kita pribadi semakin baik dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, mungkin nih yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.